Gedung Abad menghabiskan 10 miliar rupiah dijuluki salah satu keajaiban dalam sejarah arsitektur manusia. Sebagai arsitek utama gedung ini, untuk proyek ini saya bekerja keras selama bertahun-tahun. Seharusnya saya mendapat penghargaan. Namun, ayah saya, Lin Zhenghai, untuk mendukung anak haramnya memfitnah saya menjiplak. Memaksa saya menyerahkan penghargaan yang seharusnya menjadi milik saya tidak pantas menjadi anakku, Lin Zhenghai. Saya setuju karena mereka sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya mereka ambil alih sebuah bola panas yang seperti apa. Tidak benar. Yang seharusnya digunakan untuk konstruksi beton C80. Mengapa berubah menjadi C105? Siapa yang melakukan ini sebenarnya? Batas beban maksimum beton C105 hanya 382 megapascal. Sama sekali tidak mampu menahan bangunan super besar seperti ini begitu atapnya selesai. Gedung akan segera runtuh, hancur berkeping-keping. Begitu gedung runtuh, bukan hanya hidupku hancur. Bahkan ayah yang merupakan pemegang saham terbesar juga akan dipenjara. Tidak bisa. Aku tidak bisa begitu saja melihat dia masuk penjara. Ayah, cepat tanda tangani transfer saham terbesar kepadaku. Kalau tidak, semuanya akan terlambat. Saham terbesar. Lin Shu, aku belum mati tahu. Kamu ingin sendirian menguasai grup Hartono, benar saja. Sama seperti ibumu yang sudah mati, hati yang serakah. Ayah, bukan begitu ayah. Aku tidak. Zhenghai, sudah kubilang anak ini merasa bersalah. Tahu bahwa ide gedung ini adalah hasil Tian di luar negeri. Dia sudah mengakuinya sekian lama. Sekarang gedung sudah selesai. Dia ingin buru-buru mengambil saham. Apa yang kau bicarakan? Gedung Abad aku siang malam menjaganya bata demi bata. Sejak kapan menjadi prestasi Lin Tian? Kalau bukan Man Er yang memberitahuku, aku tidak akan tahu. Kau terus menjiplak ide adikmu, padahal aku selama ini sangat menghargaimu. Ayah, aku mana mungkin aku menjiplak idenya? Masih tidak mengaku? Coba lihat. Apa ini? Ini bukankah ini gambar desainku? Selama ini, aku selalu merahasiakannya. Hanya beberapa insinyur utama yang melihatnya, aku tidak memberikannya kepada siapapun. Aku perintahkan kau sekarang. Serahkan posisi direktur kepada adikmu. Keluar dari perusahaan. Kau, binatang yang menjiplak ide adikmu, tidak pantas menjadi anak Lin Zhenghai. Kak, kau sudah mencuri milikku begitu lama. Sudah saatnya kau mengembalikan yang menjadi milikku, kan? Ayah, aku tidak pernah menginginkan sahammu, yang seharusnya untuk konstruksi beton C80 diganti dengan C105. Kekuatan betonnya tidak cukup, begitu atapnya ditutup gedung itu akan runtuh. Pura-pura. Terus pura-pura. Bagaimana aku tidak melihat kamu punya hati sebaik itu? Zhenghai, lihatlah anak ini demi posisinya sendiri tidak segan melakukan apapun, bahkan gedung akan runtuh. Bohong seperti ini bisa dia buat. Kak, bukan milikmu ya, bukan milikmu. Gedung di kota sebelah semua dibangun dengan beton C105. Kamu tidak perlu berbohong seperti ini, kan? Lin Tian, betonnya kamu yang ganti. Kamu tahu tidak? Kamu hanya demi uang sedikit itu akan menyebabkan kerugian sebesar apa? Lin Shu, akulah pencipta gedung Abad, dan kamu hanyalah penjiplaku. Aku bilang C105 tidak masalah, itu berarti tidak masalah. Sebaliknya C80 yang asli akan menambah biaya 300 juta. Menurutku jangan-jangan kamu yang korupsi, kan? Aku pikir kamu hanya menjiplak. Tidak, aku kira kamu malah korupsi. Kamu sangat mengecewakan.
Kalian tahu tidak? Gedung Abad adalah satu-satunya gedung super tinggi di negara ini. Kekuatan betonnya tidak cukup, gedung akan runtuh. Tanggung jawab yang ditimbulkan nanti akan mencapai ratusan miliar. Ayah, kamu lebih percaya pada kata-kata anak haram daripada percaya padaku? Diam. Apa maksudnya anak haram? Dulu kalau bukan karena ibumu dia yang menghalangi, dia mengancamku dengan uang. Shenman dialah istri pertamaku dan Lintian dialah anak kandungku. Tanpa aku, bisakah grup Hartono seperti sekarang? 10 tahun ini, aku untuk grup Hartono. Di lokasi proyek siang malam saat makan kotak. Lintian malah menghamburkan uang di luar negeri. Aku minum sampai muntah darah. Semua demi proyek. Lintian malah di antara mobil mewah dan sosialita hidup dalam kemewahan. Semua yang kulakukan demi perusahaan. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Dia dari luar negeri membawa konsep paling maju, dia lulusan Ivy League, dia adalah penerus terbaik grup Hartono dan kau. Kau adalah sampah yang bahkan tidak lulus kuliah. Hanya pantas melakukan pekerjaan kotor dan berat adalah benar-benar sampah. Apa yang bisa kau bandingkan dengan Tian? Ya, aku memang tidak lulus. Tapi itu semua karena perusahaan saat itu kekurangan orang. Aku minum sampai muntah darah hanya demi mempertahankan proyek. Dia? Ayah kakak begini, jangan-jangan tidak mau mengembalikan gambar rancanganku? Lintian. Sekarang bukan waktunya kau masih pura-pura di sini. Ku bilang sekali lagi. Gedung Abad itu benar-benar hasil jerih payahku. Diam! Milik Tianta, ada yang bisa merebutnya, sebaiknya kau segera posisi insinyur utamamu serahkan juga. Jika tidak, aku akan mengusirmu dari keluarga Lin. Lin Zhenghai, aku berusaha mati-matian untuk menyelamatkanmu dari penjara. Kau begitu ngotot anak harammu menerima bom waktu ini? Baik. Kalau begitu akan kukabulkan permintaanmu. Baik. Lintian, karena kau bilang gambar rancangan itu milikmu, maka kutanya padamu gedung Abad lantai 36. Titik tumpu asimetris berapa parameter strukturnya? Aku. Itu parameternya. Itu rahasia bisnis. Kenapa harus ku beritahu penjiplak sepertimu? Tian, parameter ini seharusnya kau tahu katakan. Sial, bagaimana aku tahu? Sebut saja angka sembarangan. Ya, 314. Benar. Tepat ini dia. Ini aku benar-benar menebak dengan benar? Tidak, melihat wajahnya dia masih ingin terus menginterogasi, aku harus segera mencari cara. Benar-benar salah besar. Tapi karena kamu sangat menginginkannya, bom waktu ini, maka apapun yang kukatakan harus sampai ke tanganmu. Bagaimana kamu dengarkan? Siapa yang menjiplak sangat jelas? Ah, ayah, kepalaku sangat sakit. Tian. Bajingan? Tian sudah menjawab, apa yang tidak jelas? Apa kamu harus memaksanya sampai mati? Selama bertahun-tahun ini, dia, saat menderita di luar, kamu duduk di posisi ini menikmati kenyamanan. Mengapa kamu masih memprovokasi dia? Kamu lebih percaya akting buruknya daripada melihat kenyataan. Benar juga. Aku bilang gedung akan runtuh saat atap ditutup. Kamu pasti tidak akan percaya. Tentu aku tidak percaya. Fakta. Lin Shu, kamu bilang desain ini milikmu. Apa kamu punya bukti? Sejak proyek dimulai, aku lembur setiap hari. CCTV kantor, absensi pintu, semua adalah jejak aktivitasku. Ini semua bisa membuktikan. CCTV, Xiao Xiu, kamu sudah lama jadi presiden. Apakah tidak tahu sistem CCTV lantai atas sudah rusak minggu lalu? Apa katamu? Tentu aku tahu CCTV rusak. Aku juga tahu itu ulah kalian. Shenman, kamu wanita ini pandai sekali dalam intrik dan tipu daya.
rusak ya rusak. Semua data penyimpanan sudah dihapus semua. Lin Shu, sebagai presiden, tidak tahu CCTV rusak selama ini. Kamu sengaja ingin menjebaknya, kan? Lin Shu, kamu tidak punya bukti, tapi kami punya. Semua memberitahu ketua. Rancangan gedung abad ini siapa sebenarnya yang membuatnya? Lapor ketua adalah Tuan Muda Lin Tian yang memberikan draft awal. Presiden Lin Shu hanya menyuruh kami membantu merevisi. Baik, sangat baik. Belum pernah melihat orang yang begitu bersemangat mencari mati. Pak Budi, tahun lalu anak perempuanmu operasi. Kekurangan biaya 300.000. Aku jual mobil buat nutupin itu Agus Purnomo. Dulu kamu difitnah lawan, hampir masuk penjara. Aku yang minta tolong ke semua orang sampai kamu selamat. Sekarang, kalian bilang aku pencuri. Maaf Pak Lin. Draft desain Tuan Lin Tian memang lebih manusiawi daripada milikmu. Dulu kami cuma bisa diam meski kesal. Sekarang, Kami akan mengikuti jenius sejati. Kau dengar tidak? Sekarang bahkan orang kepercayaanmu sudah tidak tahan melihat ketidakjujuranmu. Kau mau berkilah apa lagi? Tian dia anak emas yang pulang dari luar negeri. Dia tidak hanya berpengetahuan tapi juga berbudi pekerti. Sedangkan kau hanya seorang sampah yang putus sekolah dan hidup tanpa tujuan. Selain menghisap darah karyawan, apalagi yang bisa kau lakukan? Zengai, sekarang buktinya sudah kuat. Bukankah seharusnya posisi kepala desainer dikembalikan kepada Tian? Kakak kau menempati posisiku menikmati kemewahan bertahun-tahun seharusnya sudah dikembalikan padaku, kan? Lin Zhenghai, aku tadinya lebih memilih diriku sendiri hancur demi melindungi sisa hidupmu. Karena kamu memaksa mendorong anak harammu masuk ke dalam jurang, maka aku akan mengabulkan keinginan kalian. Baiklah, karena kalian semua menganggap dia jenius, menganggap aku sampah. Maka posisi kepala perancang ini aku lepaskan. Mulai sekarang semua proyek grup Hartono tidak ada hubungannya denganku. Ayah, lihat dia sendiri mengakuinya. Tapi aku punya satu syarat. Sekarang, gedung abad milik Lin Tian, pembangunan gedung selanjutnya, pemeriksaan keamanan serta tanggung jawab pidana yang harus ditanggung kepala perancang semuanya. Harus ditanggung oleh Lin Tian, nanti tidak akan ada hubungannya denganku. Tentu dikejar itu adalah tanggung jawab sebagai kepala perancang. Kamu pikir aku sepertimu tidak bertanggung jawab? Tian adalah jenius, bagaimana mungkin gedung yang dibangunnya runtuh? Keluarga Hartono kami. Keluarga besar dengan bisnis besar bertahun-tahun berkecimpung di industri konstruksi. Masih takut ada masalah? Ini semua adalah hasil kerja kerasku selama ini, jerih payah yang telah kucurahkan. Kalian benar-benar mengira keberuntungan menyertai keluarga Hartono? Tian, 3 hari lagi adalah upacara penutupan gedung abad. Nanti aku akan membuat seluruh dunia tahu kamu adalah kepala perancang jenius itu. Sedangkan kamu, Lin Shu, aku beri kamu waktu 3 jam kemasi barang-barangmu. Keluar dari grup Hartonoku. Upacara penutupan. Jangan-jangan ini bukan milik keluarga Hartono, upacara kehancuran. Dulu, mimpiku adalah menjadi arsitek. Anak baik. Sudah diputuskan mau mendaftar ke universitas mana? Ayah, aku ingin mendaftar di Universitas Arsitektur. Bagus, anak baik, bersemangat. Ayah, sudah menantikan hari ini. Sampai dia punya selingkuh di luar. Sejak itu aku tidak pernah melihatnya tersenyum padaku. Aku segera akan mengambil alih perusahaan sepenuhnya. Yang ditinggalkan oleh Lin Shu itu, sampah, harus diubah. Kamu bisa pergi sekarang. Manajer Lin, apa yang aku lakukan salah? Apa yang salah? Oh, Bapak ini, kamu benar-benar menggunakan listrik perusahaan untuk mengisi power bank sendiri. Ini mencuri aset perusahaan, tahu tidak?
Manajer Lin, dengarkan penjelasanku. Beberapa hari ini, aku bekerja tanpa henti untuk perusahaan. Sampai habis baterai, baru kembali untuk mengisi daya. Kamu bekerja untuk perusahaan, itu urusanmu sendiri. Tapi kamu mencuri listrik perusahaan, itu urusan perusahaan. Semua dengarkan aku. Mulai hari ini, perusahaan menerapkan penghematan. Dilarang mengisi daya di perusahaan. Dan toilet perusahaan 100.000 per menit. Ini untuk kalian yang dengan dalih bekerja pencuri aset perusahaan. Cukup, Lintian, kamu melakukan ini. Masih manusia. Kan cuma listrik sedikit, berapa sih biayanya? Masa harus dipermalukan begitu? Karyawan juga manusia, mereka juga pantas dihormati. Kamu melakukan ini, bukannya membuat hati semua karyawan jadi dingin. Lin Shu, kamu sudah bukan lagi bagian dari perusahaan. Lagi pula, aku kan sudah bayar gaji mereka. Karena sudah digaji, masih pakai listrik perusahaan buat ngecas powerbank sendiri, bukankah itu sama dengan mencuri? Diam, Lintian. Perusahaan bisa seperti sekarang berkat karyawan lama ini yang kerja keras tanpa kenal waktu. Dan jas mahal yang kamu pakai juga hasil kerja mereka. Kamu pikir itu semua sudah seharusnya? Pak Lin memang baik ya, tidak pernah dalam urusan begini dia hitung-hitungan. Iya nih, waktu Pak Lin masih di sini, tidak pernah terjadi hal begini. Pak Lin, kami dengar kata-katamu. Kami dukung kamu. Ya, kami dukung kamu. Kami dukung kamu, Pak Lin. Kami dukung kamu. Kami dukung kamu. Dukung kamu. Lin Shu, kamu mau memberontak. Dan kalian kalau tidak mau kerja, pergi sana. Banyak yang mau kerja, kalian tidak mau pergi. Lin Shu, lihat para karyawan murahan ini. Gaji 2.000 sebulan mau ikut-ikut berjuang mati-matian? Kak, gambar desain ini jangan dibawa dong. Ini semua aku yang mendesain. Lintian, ini bukan gambar desain gedung abad. Kau ambil, buat apa? Aku peduli apa gunanya. Barang-barangmu selama ini semua milikku. Mau ambil? Boleh. Tapi kau harus setuju satu syarat. Rekam video untukku. Akui bahwa gedung abad tidak ada hubungannya denganmu. Kebetulan banyak orang di sini. Jadi saksi. Aku sedang bingung bagaimana secara hukum melepaskan diri dari gedung sialan ini. Kau malah dengan sukarela memberikan bukti pembebasan ke depanku. Lintian, kau benar-benar adikku yang baik. Bagus. Kau ternyata dengan cepat setuju. Seandainya dari dulu kau sadar posisimu, kan sudah selesai. Pak Budi, ambil kamera. Saya Lin Shu di sini meminta maaf kepada publik. Semua desain inti gedung abad dan rencana konstruksi adalah hasil kerja adik saya, Lintian. Dengan saya pribadi tidak ada hubungannya. Adalah hasil kerja adik saya, Lintian, dengan saya pribadi. Lin Shu, kau cukup pintar. Kalau dari dulu sudah mengerti, kan tidak perlu repot-repot. Mulai sekarang jangan bertingkah. Lin Shu, kau memang pintar, tapi apa gunanya? Dunia ini banyak orang pintar, tapi tetap saja harus dipermainkan seperti babi. Dipermainkan seperti babi. Lintian, kau menggambarkan dirimu sendiri sangat tepat ya. Pak Budi, video itu kirim ke media. Baik Pak Lin, setelah upacara penutupan, semuanya, kalian semua adalah pahlawan bernilai miliaran. Tian, lihat gedung abad ini benar-benar keajaiban sejati. Aku sudah memberitahu semua media di seluruh kota besok aku akan membuatmu terkenal di dunia. Tian, Keluarga Hartono memiliki dirimu. aku bisa mati dengan tenang. Ayah tenang saja, aku pasti akan membuat nama grup Hartono bergema di seluruh dunia. Biarkan Lin Shu lihat apa itu perbedaan. Baik, Ayo ayah ibu. Direktur Hartono Gedung Abad ini adalah hasil jerih payahmu siang malam itu adalah karya seumur hidupmu. Sekarang kau berikan langsung pada Lintian. Ada satu celah. Selama ini aku terus merancang dengan tekun. Mereka banyak memanfaatkan celah. Mengganti material menyuap orang-orangku, mencuri cetak biru. Mereka memang hebat sayangnya. Mereka sendiri yang menggali kuburan terbesar untuk diri mereka dan malah terus melompat ke dalamnya. Direktur Hartono, sesuai perintahmu Gedung Abad semua 3.000 pekerja sudah dievakuasi dari lokasi. Baik, aku tahu. Saat gedung selesai, itulah saat kehancuran total keluarga Hartono hari, baik seperti ini. Masa aku bisa absen?
Tian, lihatlah, ini semua adalah tokoh terkemuka dari berbagai kalangan dan juga wartawan dari berbagai kantor berita. Hari ini adalah hari yang baik untuk membuat namamu terkenal. Ayah Harisha yang baik seperti ini, kenapa aku tidak melihat kakakku? Kau bilang ini hari yang baik, kenapa masih menyebutkan itu? Bajingan yang menjiplak karyamu. Tian, tenang saja. Mulai sekarang, kau adalah pewaris grup Hartono. Ya ayah, Hadirin sekalian, terima kasih atas kehadiran Anda semua. Gedung Abad ini bukan hanya kebanggaan grup Hartono, tetapi juga landmark kota ini. Saya yakin Anda semua sedang menantikan pahlawan yang menciptakan keajaiban. Gedung Abad dengan investasi ratusan miliar, setelah selesai dibangun bagi kota awan, akan membawa keuntungan besar. Benar. Selanjutnya akan tiba giliran Lin Shu, insinyur utama tampil, dengar dia baru berusia 25 tahun benar-benar sukses di usia muda. Selanjutnya mari sambut Presiden baru grup Hartono sekaligus arsitek utama Gedung Abad, Lin Tian. Lin Tian. Siapa Lin Tian? Bukankah dikatakan selama lebih dari 10 tahun ini? Semuanya. Arsitek utama Lin Shu yang bekerja keras dengan sepenuh hati? Dari mana datangnya Lin Tian ini? Ini pahlawan besar perusahaan Yunding di mana Lin Shu? Di acara besar seperti ini kenapa dia tidak ada? Saya tahu apa yang kalian semua pikirkan, tetapi saat ini saya dengan berat hati harus memberitahu kalian suatu fakta. Lin Shu, dia adalah penipu sejati. Dia dengan keji mencuri dari adiknya yang bekerja keras di luar negeri draft awal yang digambar. Mencuri posisi arsitek utama, bisa dikatakan Gedung Abad dari awal sampai akhir tidak ada hubungannya dengan dia sama sekali. semuanya jika tidak percaya. Lihat layar besar. Ini sebelum Lin Shu pergi. Video permintaan maaf yang direkamnya sendiri. Saya, Lin Shu, di sini meminta maaf kepada publik. Semua desain inti Gedung Abad dan rencana arsitektur adalah hasil kerja keras adik saya, Lin Tian, dengan saya sendiri. Tidak ada hubungan sama sekali. Skandal besar. Putra mahkota keluarga Hartono ternyata adalah seorang plagiat. Ya ampun, tahu orang tahu wajah, tidak tahu hati. Lin Shu ternyata orang seperti ini. Tidak benar kan? Lin Tian ini adalah yang kemudian anak haram yang dibawa pulang. Video ini bagaimana jika itu hasil paksaan atau hasil buatan AI? Hadirin tidak perlu lagi menebak-nebak. Video itu adalah benar. Anak durhaka. Kamu masih datang ke sini untuk apa? Aku menjiplak desain adikku. Aku bersalah. Hari ini datang ke sini adalah untuk menyatakan sekali lagi kepada semua orang Gedung Abad dengan saya tidak ada hubungan sama sekali. Semuanya milik Lin Tian dan Lin Zhenghai. Setidaknya kau masih punya sedikit rasa malu. Minggir sana. Jangan ganggu adikmu yang sedang potong pita. Anak ini masih tahu diri, tidak menghalangi jalan Tianku. Bu, aku sudah bilang sejak dulu, Lin Shu hanyalah buah lemah yang bisa kita permainkan sesuka hati. Saat atapnya ditutup, itulah saat gedung runtuh, saat kehancuran keluarga Hartono. Tidak kusangka Lin Shu ternyata orang seperti itu. Kantor berita kami harus membongkarnya. Biarkan seluruh dunia tahu bahwa dia tidak ada hubungan dengan Gedung Abad. Para hadirin, Gedung Abad telah menghabiskan jerih payahku bertahun-tahun. Dari desain hingga konstruksi, setiap langkah dalam proses ini aku lakukan sendiri. Meskipun ada sedikit masalah di tengah jalan, tapi untungnya, pada akhirnya kehormatan yang menjadi milikku kembali padaku. Begitu Gedung Abad selesai, akan menjadi keajaiban terbesar abad ke-21. Status sejarahnya sebanding dengan Menara Eiffel. Keluarga Hartono juga akan menjadi legenda yang tak terhapuskan di industri konstruksi ini. Ya ampun, Lin Tian masih sangat muda, bahkan di masa depan mungkin akan tercatat dalam sejarah. Lin Zhenghai Shenman, kalian terburu-buru memberitahu dunia bahwa aku tidak ada hubungan dengan gedung ini. Sungguh sangat membantu. Bom waktu ini pegang erat-erat ya. Jangan sampai darahnya percaya padaku. Nak tekan, asal kau tekan, kau adalah pahlawan pencipta keajaiban. Ya ampun legenda, kita akan segera menyaksikan sejarah, menyaksikan legenda.
Gedung Abad runtuh. Gedung? Kenapa gedungnya runtuh? Keluarga Hartono hancur. Mustahil. Keluarga Hartono hancur. Ya, keluarga Hartono hancur. Grup Hartono hancur. Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa begini? Perusahaanku hancur, grup Hartonoku hancur. Kenapa gedungnya roboh? Ada apa ini? Bukankah katamu bangunan ini adalah keajaiban arsitektur? Bukankah kau jenius arsitektur? Apa yang sebenarnya terjadi? Kau harus jelaskan padaku. Ayah, aku tidak tahu ayah. Aku tidak tahu soal gedung ini. Lin Zhenghai, lepaskan kau mencekik Tian'er ini. Pasti ini kecelakaan force major. Omong kosong, hari ini kota awan, bahkan tidak ada angin kencang, gedung ini runtuh total, pasti konstruksi jelek. Lin Zhenghai, ganti rugi jerih payahku. Grup Hartono membunuh orang seenaknya. Presiden baru Lintian merancang dengan kesalahan fatal. Lintian, kau sekarang penjahat sejarah. Kau akan dipenjara seumur hidup. Tidak, aku tidak mau dipenjara. Aku tidak mau dipenjara. Tidak, aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak mau dipenjara. Gedung ini sama sekali bukan aku yang bangun. Itu Lin Shu. Tian'er. Apa yang kau omongkan? Ayah, aku tidak ngawur. Dia yang menggambar desain ini. Pembangunan 3 tahun ini, semuanya dia yang tangani sendiri. Aku baru saja pulang dari luar negeri. Bagaimana mungkin aku bisa membangun gedung ini? Benar, semuanya pikirkan dengan akal sehat. Tian'er baru pulang beberapa hari. Gedung ini, semua Lin Shu, setiap bata dan genteng dia yang urus. Lin Shu lah arsitek utamanya. Barusan kalian di atas panggung tidak mengatakan seperti itu. Bukankah kalian bilang Lintian itu jenius? Itu semua rekayasa. Dia untuk menghindari tanggung jawab, sengaja menjebak. Semuanya. Dengarkan aku. Lin Shu sudah tahu dari awal bahwa gedung ini bermasalah kualitasnya. Jadi dia untuk menghindari tanggung jawab, sengaja merekam video permintaan maaf hanya untuk menempelkan label arsitek utama padaku. Dialah biang keroknya. Lintian, tadi saat menekan bola start, wajahmu tidak seperti itu. Kecepatan melempar kesalahan ini cepat sekali. Lin Shu, gedung ini benar-benar dibangun olehmu. Kenapa tadi saat di atas panggung kalian bertiga di hadapan semua media bilang gedung itu milik Lintian? Sekarang gedungnya runtuh, jadi milikku lagi. Apa yang kalian keluarga Lin mainkan? Siapa yang bertanggung jawab? Lin Shu, kamu bajingan. Aku sudah tahu kamu punya maksud jahat. Saat pembangunan gedung dulu, kamu sengaja menggunakan bahan murahan, mengubah gedung yang bagus menjadi reruntuhan. Dan untuk menghindari tanggung jawab hukum, kamu sengaja memfitnah Tian, menjadikannya kambing hitam. Pernyataan yang begitu gila, kamu bisa mengatakannya. Dulu Lintian mencuri hasil jerih payahku, kamu memujinya sebagai jenius. Sekarang gedungnya runtuh, kamu suruh aku yang menanggungnya. Kamu memang hanya sampah yang pantas melakukan pekerjaan kotor dan berat. Kerugian puluhan miliar dan tanggung jawab pidana ini harus ditanggung olehmu, pembangun sebenarnya, yang menanggungnya. Ini masalah, Tian'er tidak bersalah sama sekali. Xiao Shu, hatimu sangat jahat. Kau benar-benar ingin menjadikan adikmu sebagai kambing hitam. Cepat akui kesalahanmu di depan semua orang. Pergilah menyerahkan diri ke kantor polisi. Kata-katamu sungguh hampir saja aku percaya. Sayangnya, video yang tadi diputar di layar adalah bukti yang kuat. Seluruh kota mendengarnya dengan jelas. Setiap bata dan genting gedung abad, setiap kerikil, semuanya tidak ada hubungannya dengan aku, Lin Shu. Itu semuanya palsu. Itu adalah hasil sintesis AI. Di sini, jangan bergerak semua. Gedung Abad mengalami kecelakaan runtuh yang parah menyebabkan dampak serius bagi masyarakat. Kami baru saja memeriksa dokumen publik Grup Hartono dan catatan perubahan badan hukum. Siapa Lintian? Bukan aku. Bawa pergi. Jangan.
Arsitek utama gedung dan pihak-pihak yang bertanggung jawab ditahan sesuai hukum, diperiksa dengan ketat. Bukan saya yang membangun gedung ini, bukan saya yang membangun, saya bukan arsitek utamanya. Grup Hartono baru saja mengumumkan di internet struktur 36 lantai gedung Abad semua dirancang olehmu. Lagi pula upacara penutupan tadi juga kamu sebagai arsitek utama yang memulainya, buktinya kuat bawa pergi. Tolong ayah ibu, aku tidak mau dipenjara. Jangan bawa anakku. Pak, kalian benar-benar salah tangkap. Dia itu orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Bu, jangan menghalangi tugas pengumuman hitam di atas putih. Mana mungkin palsu? Palsu, semuanya palsu, kami yang memalsukannya. Lin Shu adalah arsitek utamanya gedung ini. Dia yang membangunnya dengan susah payah selama 3 tahun. Demi menaikkan anakku, aku yang menyuruh merusak kamera pengawas di lantai atas, aku yang menyuap Pak Budi dan mereka untuk memberikan kesaksian palsu. Shen. Nyonya Shen, kenapa kamu mengatakannya semua? Aku tidak peduli lagi gambar itu. Juga dari brankas Lin Shu kami curi video permintaan maaf itu juga. Kami paksa dia merekamnya. Shenman, kamu gila? Tutup mulutmu. Cheng Hai. Kalau Tian masuk penjara, hidupnya hancur seumur hidup. Xiao Chu, aku mohon padamu katakan yang sebenarnya pada Kapten Rudi Pratama. Akui bahwa gedung Abad itu adalah bangunanmu. Asalkan kamu menyangkal video itu, Tian, dia akan selamat. Tuan Lin Shu, apakah yang dikatakan ibu ini benar? Apakah kamu benar-benar arsitek utama gedung Abad? Jika kamu menyangkal, Lin Tian akan menghadapi hukuman maksimal lebih dari 30 tahun. Kakak, tolong selamatkan aku, cepat akui, aku mohon, Kak. Jika aku menyangkal sekarang, mereka akan menderita hukuman penjara setidaknya 30 tahun dan kompensasi 10 miliar. Tapi aku masih ada yang harus diambil, Kapten. Dia tidak salah. Aku, Lin Shu, adalah satu-satunya dari gedung Abad. Arsitek utama. Lin Shu, ternyata kamu yang menjadi kepala perancangnya. Kamu sebenarnya meninggalkan risiko keamanan sebesar apa di dalamnya hingga gedung ini runtuh seketika? Kapitalis busuk. Demi mengejar tenggat waktu, seberapa banyak uang yang kau korupsi? Kau harus membayar kerugian miliaran ini dengan nyawamu. Kalian semua dengar? Dia sendiri sudah mengaku. Pak, cepat tangkap dia, tembak dia. Pak, apa kalian dengar? Lepaskan aku. Dialah yang harus kalian tangkap. Dia itu sampah yang merancang gedung ini. Benar. Dia sebagai penanggung jawab proyek pantas disalahkan. Grup Hartono akan bekerja sama penuh dengan tim penegak hukum untuk memberantas sampah industri ini. Lin Shu, bersiaplah mendekam di penjara kejahatan yang kau lakukan. Pantas dihukum mati sekalipun. Tuan Lin Shu, karena Anda mengaku sebagai kepala perancang, maka akibat dari proyek ini yang menyebabkan kecelakaan tanggung jawab besar, silakan ikut kami kembali untuk menjalani investigasi menyeluruh. Kenapa terburu-buru? Gedung itu kan rancangan Anda sekarang sudah runtuh, Anda tidak harus bertanggung jawab. Memang saya akui saya adalah kepala perancang, tapi itu tidak berarti runtuhnya gedung adalah tanggung jawab saya. Sampai sekarang, Anda masih berdalih. Gambar rencana Anda yang buat proyek Anda yang awasi sekarang Anda bilang bukan tanggung jawab Anda. Masa tanggung jawab hantu? Gambar rencana yang saya, Lin Shu, buat sudah melewati 9 simulasi pengujian standar internasional tertinggi. Tingkat ketahanan gempa mencapai level 10. Bahkan gempa berkekuatan 8 skala Richter gedung pun tidak mungkin runtuh. Lalu kenapa gedung itu runtuh? Apa dia punya kaki sendiri tergelincir begitu? Gedung runtuh itu sama sekali bukan masalah desain, melainkan ada orang yang mengotak-atik material dengan cara paling fatal. Lin Shu, kalau berbuat salah harus terima hukuman. Jangan berpikir untuk menyeret orang lain. Apa kamu masih merasa malu belum cukup? Kamu tidak punya kemampuan sendiri, merancang bangunan rapuh. Sekarang, lalu menuduh Lin Tian. Bagaimana bisa aku memiliki anak seperti kamu yang tidak tahu malu? Lin Cheng Hai, kamu akan segera tahu anak yang kamu banggakan sebenarnya seperti apa dia. Pak Polisi, ini adalah 3 bulan terakhir daftar pembelian material gedung Abad serta aliran dana terkait rincian aliran dana. Kamu bisa lihat dengan teliti. Isinya sangat menarik. Segera periksa. Kamu, apa yang kamu bawa? Aku beritahu kamu memalsukan bukti menambah 1 tingkat kesalahan. Pemalsuan Lin Tian hal-hal kotor yang kamu lakukan selama bertahun-tahun.
Apa masih perlu aku memalsukan bukti? Beton C80 yang kamu gunakan untuk desain berkekuatan super tinggi, kamu ganti dengan yang lebih murah di pasaran beton C105 bahan sampah seperti ini. Bagaimana mungkin bisa menahan gedung bernilai 10 miliar? Kamu memfitnah, aku tidak. Kamu asal tuduh aku tidak. Bukan hanya itu. Di dalamnya selisih dana sebesar 300 juta, tapi semuanya mengalir ke di luar negeri belasan rekening kosongmu. Lapor, Kapten, sudah diperiksa material bangunan memang diganti secara ilegal. Aliran dana juga cocok, rekening luar negeri atas nama Lintian bukti kuat dan tak terbantahkan. Ini tidak mungkin. Xiaotian bagaimana bisa melakukan ini? 300 juta. Kamu demi 300 juta saja menghancurkan bisnisku yang bernilai 10 miliar. Lintian, kamu dicurigai melakukan kejahatan kecelakaan proyek besar penggelapan jabatan, beberapa kejahatan digabung. Segera masukkan ke sel hukuman mati. Ayah, tolong aku. Aku hanya ingin mencari uang jajan. Aku tidak tahu gedungnya akan runtuh, ayah. Aku bukan ayahmu. Bawa pergi. Jangan. Lepaskan aku. Jangan bawa anakku pergi, anakku. Shanghai, jangan bikin aku takut ya. Cepat panggil ambulans. Lintian ditangkap, tapi urusannya belum selesai. Lin Zhenghai adalah badan hukum grup Hartono dan pemegang saham terbesar. Lin Zhenghai bayar uang hasil jerih payah kami. Bayar uang hasil jerih payah kami. Ya, kembalikan uang. Bayar saja. Ya, kembalikan uang hasil jerih payah kami. Lin Zhenghai, jangan pura-pura mati. Bayar uang hasil jerih payah kami. Bayar uang hasil jerih payah kami. Bayar. Semua diam. Jangan mengganggu ketertiban di sini. Lin Zhenghai mengingat grup Hartono diduga melakukan pelanggaran proyek besar serta hilangnya dana dalam jumlah besar. Mulai saat ini, Mahkamah Rakyat Tertinggi secara resmi mengeluarkan perintah pembekuan aset. Semua aset grup Hartono, rekening bank, properti pribadi seluruhnya dibekukan tanpa batas waktu, digunakan untuk kompensasi kecelakaan ini, segala kerugian yang ditimbulkan. Semua dibekukan, lalu kami tinggal di mana nanti? Kami akan makan apa nanti? Keluarga Lin. 3 generasi usaha. Habis. Kepala desainer Lin Pak Lin, aku salah. Itu semua karena Shenman, perempuan jahat itu. Dia yang memaksa saya. Dia mengancam nyawa istri dan anakku. Memaksa saya menjadi saksi palsu. Aku mohon. Kamu besar hati, tolong maafkan aku. Kamu dengan tim penegak hukum minta keringanan. Aku tidak mau masuk penjara. Pak Budi, dasar bajingan, kamu ngomong apa sih? Kepala desainer Lin, lihat. Aku sudah bekerja untukmu 3 tahun. Tolong maafkan aku. Xiaoshu, dengar. Tante, semua ini salah Tante. Aku tahu kamu punya pengaruh besar. Kamu pasti bisa selamatkan mereka, kan? Selamatkan mereka, Shenman, kamu gila ya dulu. Kalian ibu dan anak bersekongkol mencuri gambar desainku dan menyuap Pak Budi gelar kepala desainer. Merebut dariku. Jika tidak begitu, hari ini yang berdiri di sini dihujat oleh ribuan orang dan harus mendekam di penjara adalah saya. Kamu sudah tahu gedung itu akan runtuh, kamu sengaja. Aku sudah peringatkan dia beton C40 adalah urat nadi gedung abad jika diturunkan satu mutu. Gedung akan langsung hancur, tetapi dia sendiri yang serakah menjemput ajal. Jadi semuanya ini kalian pantas mendapatkannya. Pergi. Pak, saya tidak tahu apa-apa tentang ini, bukan saya yang melakukannya. Zhenghai, kamu lagi apa? Pak, itu anak durhaka. Lintian dia sendiri diam-diam menukar material. 300 juta itu. Juga dia yang korupsi saya dari awal sampai akhir. Sama sekali tidak tahu. Anak durhaka itu sudah besar. Kesalahan yang dia perbuat harus dia tanggung sendiri. Lin Zhenghai, kamu gila. Tianer adalah darah dagingmu sendiri. Demi menyelamatkan diri sendiri, kamu tega mengirim anakmu mati. Kalau bukan karena perempuan murahan sepertimu yang terus memanjakannya, masa dia berani korupsi 3 miliar itu? Komandan, tersangka Lintian dalam perjalanan pengawalan memohon dengan keras untuk menebus kesalahan. Dia memberikan petunjuk penting, sedang melapor melalui video jarak jauh. Lin Zhenghai, dasar tua bangka. Mau menusuk dari belakang? Mimpi. Pak, saya melapor.
3 miliar itu sebagian besar masuk ke kantong Lin Zhenghai di rekening rahasia Swiss. Tidak. Kamu bohong. Masalah penggantian material, dia sudah tahu dari awal. Dia yang mengizinkannya. Dia bilang, asalkan gedung abad bisa bertahan sampai masa inspeksi dan dijual, itu sudah cukup. Dialah biang kerok sebenarnya. Dasar anak durhaka, kamu tidak punya bukti, Pak. Dia mengada-ada, dia menuduh sembarangan. Bukti? Saya punya bukti. Lin Zhenghai, kalau kau tidak baik, jangan salahkan aku. Kau ingin anakku mati, aku akan membawamu ke neraka. Pak, ini selama 10 tahun terakhir catatan internal tentang pemalsuan buku, penggelapan pajak, suap, milik Lin Zhenghai. Semuanya sudah saya foto. Dasar perempuan murahan, kamu berani membongkar berangkasku? Kalau aku tidak waspada, mana bisa menghadapi binatang tak tahu diri sepertimu? Pak, tangkap dia. Lin Tian paling banter cuma pembantu. Lin Zhenghai dialah otaknya. Segera unggah bukti video dan buku rekaman ponsel ke kantor pusat Borgol Lin Zhenghai. Kalian tidak boleh begitu. Aku ini orang terkaya di kota awan. Kalian tidak boleh begitu. Kalian. Kau dan Lin Tian akan mati keji. Dialah otaknya. Dialah biang kerok sebenarnya. Grup Hartono. Kali ini beneran selesai. Mulai sekarang, aku juga bisa lepas dari status putra sulung grup Hartono ini. Lin Shu, kamu akhirnya mau nelpon aku. Kamu udah ngundurin diri dari grup payah itu, jabatan kepala perancang? Bapak Sun, aku masih mau terus belajar arsitektur dari Bapak. Apalagi yang bisa kuajarkan ke kamu? Proyek infrastruktur super tingkat nasional itu kamu. Terima, aku nggak cuma terima, tapi juga mau seluruh dunia lihat apa itu infrastruktur kerajaan naga yang sesungguhnya. Bagus. Aku akan segera hubungi orang-orang di kota awan, biar kamu bebas tunjukin kemampuanmu. Berkat darah yang kau muntahkan saat itu, akhirnya bisa keluar dengan jaminan. Sekarang gimana? Tian masih di penjara. Gimana? Semua gara-gara perempuan murahan sepertimu. Berani mengkhianatiku, aku cekik kau. Zhenghai, kau gila? Kalau bukan aku yang mengeluarkanmu dengan jaminan, kau masih akan mendekam di penjara sekarang. Grup Hartono hancur, aset puluhan miliar semuanya dibekukan. Sekarang kau puas? Apa ini salahku? Semua ini jebakan dari Lin Shu, si pengkhianat itu. Dialah yang menyuruh Tian korupsi. Dialah yang melihat gedung itu runtuh. Lin Shu, aku tidak akan memaafkan pengkhianat itu. Zhenghai, sekarang bicara ini tidak berguna. Sebentar lagi akan ada lelang lahan di kota awan ini, satu-satunya kesempatan kita bangkit kembali. Aku sudah menjual villa rahasia terakhir kita dengan harga murah mengumpulkan 10 juta. Bagus. Asalkan selama aku di lelang ini mendapatkan sebidang tanah dengan koneksiku, pasti bisa bangkit kembali. Saat itu, aku akan buat Lin Shu bersujud di depanku. Lin Shu negara akan membangun sebuah pusat riset darat pendukung yang sangat penting di kota awan. Hari ini ada lelang lahan berstandar tinggi. Sebagai kepala desainer proyek, pergi ke lokasi dan pilih sendiri sebidang tanah. Aku mengerti prosedur apa yang harus diikuti. Prosedur apa? Aku sudah memberi perintah kepada pengelola lelang tanah mana yang kau suka, kepala desainer Lin. Jangan pedulikan harga, ambil langsung. Menurut pandanganmu, tanah mana yang kau pilih itu akan menjadi pusat masa depan kota awan. Baik. Aku akan pergi sekarang. Pak Li, lama tidak jumpa soal tender nanti. Bisakah kita kerjasama lagi? Ayo pergi. Siapa yang kita? Kau yang bikin proyek ambruk miliaran, sialan, pura-pura sakit biar tidak masuk. Bu Ibrani datang ke sini lagi.
Enyahlah, jangan kotori jasku. Sungguh macan kalah oleh anjing dasar matre. Wah. Kukira siapa ternyata. Bukankah ini yang buat aku masuk rumah sakit, Tuan Muda Lin? Bukankah kau dalam tahanan rumah? Tidak istirahat di rumah sakit, malah keluar bikin malu. Lin Shu, jangan sombong. Keluarga Hartono sudah tidak punya uang sepeser pun. Kau anjing yang diusir ngapain datang ke tempat mewah begini? Mau jadi pelayan? Kerja serabutan? Sepertinya dia mau masuk, ambil botol bekas buat dijual. Aku datang ke tender jelas mau beli tanah-tanah di sini, aku ambil yang aku suka. Wah, Lin Shu. Kau pikir kau siapa? Malah bilang ambil yang suka. Sekarang di sakumu bisa tidak keluarkan 10.000? Apaan? Ini lokasi tender internasional. Orang tidak berkepentingan dilarang ribut di depan pintu. Ini adalah lokasi tender internasional. Orang yang tidak berkepentingan dilarang berisik di pintu masuk. Mana undangan kalian? Saya tidak perlu undangan pengurus, kalian sudah diberitahu, saya bisa langsung masuk. So hebat, tidak ada undangan. Kalau begitu harus verifikasi modal. Batas minimal 1 juta. Tidak bisa menunjukkan bukti verifikasi. Kalau begitu cepat pergi. Verifikasi modal. Pak Satpam, lihat baik-baik Pak Lin, kami membawa 10 juta uang tunai asli pas untuk 10 juta batas maksimal kalian. Wah, ternyata tamu istimewa dengan 10 juta. Wah, maaf saya tidak tahu. Silakan masuk, tuan-tuan. Lin Shu, lihat tidak, ini benar-benar uang tunai 10 juta loh. Meskipun saya bangkrut. Tapi kamu tetap tidak bisa mencapai levelku. Kalau kamu, mana bukti verifikasimu? Tidak bisa menunjukkan bukti verifikasi? Cepat pergi. Jangan halangi jalan kedua tamu istimewa ini. Sudah kukatakan, saya tidak perlu verifikasi. Kalau kamu tidak percaya, suruh atasanmu keluar menemui saya. Sudah, tidak bisa ya sudah begini. Kamu berlutut di depanku, bersujud 3 kali. Mungkin aku bisa membawamu masuk bersama. Halo Profesor Sun, syarat masuk kalian terlalu tinggi, petugas tidak mengizinkan saya masuk. Apa? Siapa yang berani menghalangi kamu? Berikan telepon padanya. Telepon Profesor Sun. Panggilan dari Profesor Sun. Mau menipuku? Cepat pergi kalau nggak punya duit. Jangan paksa aku panggil orang. Kau cari mati. Lin Shu, kau kelewatan pamer. Kau pikir kau siapa? Cukup telepon sembarangan, orang akan menganggapmu orang besar. Iya, coba lihat dirimu sendiri. Dasar tidak tahu diri, cepat pergi. Tunggu kami bangkit lagi, kamu akan merasakannya. Bangkit lagi. Kalian, sepertinya pelajaran dari Gedung Abad belum membuat kalian sadar. Kalian pikir kebangkitan grup Hartono selama ini bergantung pada siapa? Lin Shu, dengarkan baik-baik. Sebentar lagi aku dapat tanah di dalam cari investor. Setelah aku bangkit, hal pertama yang akan kulakukan adalah membuatmu hilang dari kota awan. Halo, Profesor Sun, saya sudah sesuai perintah Anda menyiapkan kantor khusus untuk tender kepala desainer Lin. Mana bagusnya? Jabatanmu sampai di sini. Sudah kuperingatkan berkali-kali Tuan Lin adalah proyek nasional kepala desainer. Adalah inti utama hari ini. Dia sudah sampai di pintu. Kenapa kau tidak menyambutnya? Berani menghalanginya di luar. Profesor Sun, Tuan Lin yang mana? Jika dalam 10 menit Tuan Lin tidak duduk di kantor, besok bersiaplah berkemas pergi ke barat laut jadi kuli bangunan. Profesor Sun. Tuan Lin, ya ampun. Dengan puluhan tahun pengalamanku di lingkaran ini, relasi yang aku kumpulkan sangat mudah. Aku bisa mengumpulkan 10 miliar nanti. Aku bisa bebaskan Tianer. Dua tamu terhormat. Anda bermarga Hartono? Apakah Anda kepala desainer Hartono? Nama saya Hartono Jenghai dari grup Hartono. Tuan Hartono, kami sudah menunggu Anda. Dengan status setinggi Anda, bagaimana bisa bersaing dengan para pedagang ini dalam tender yang sama? Silakan ke sini, dua tamu. Saya?
Benar reputasi Tuan Hartono di dunia desain, siapa yang tidak tahu? Zheng Hai, kan sudah kubilang kamu sudah bertahun-tahun di bisnis kota awan prestis dan relasi masa bisa hilang begitu saja? Tentu saja. Meskipun aku, Hartono Zheng Hai, sekarang sedang terpuruk, tapi di kota awan. Aku tetap toko nomor 1. Silakan ke sini kedua tamu terhormat. Bang, tidak punya uang dan undangan, sebaiknya kamu pergi cepat. Sudah kubilang aku tidak butuh undangan. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanya sendiri ke pengelola. Oke, aku tanya dulu, tapi kalau kamu berani menipuku, jangan salahkan aku kalau aku tidak kasih muka. Silakan minum teh, Tuan Hartono. Orang-orang di sini tidak berpengalaman. Mereka tidak tahu Anda datang. Maaf atas ketidaknyamanannya. Aduh, Anda terlalu sopan, Taufik. Kedatangan saya kali ini adalah untuk memilih beberapa lahan yang bernilai. Lihat apakah bisa naik harganya. Pilih saja lahan di market ini hari ini asalkan Tuan Hartono suka. Langsung tandai. Pak Sun sudah bilang dari dulu, yang Anda suka gratis, tidak perlu bayar. Ini hak istimewa dari atasan untuk Anda. Apa? Gratis? Pilih sesuka hati? Masa begitu? Ini. Kalau itu kehendak atasan, Sam tidak akan sungkan. Tuan Taufik, ada seorang pemuda di pintu. Katanya tamu penting dari tender. Tamu penting? Anak itu. Dia adalah anjing yang dipelihara keluarga Hartono. Sudah lama saya usir. Saya tidak mau menemuinya. Mengerti. Dasar sampah, urusan kecil begini ganggu saya. Usir saja langsung. Kalau tidak pergi, panggil satpam. Cepat pergi, Tuan Taufik sudah bilang kamu tidak ada di sini. Cepat pergi atau saya tidak segan. Apa kamu benar-benar sudah tanya? Aku ini mau pergi atau tidak? Kamu mau pergi apa tidak? Sialan, kalau tidak saya pukul. Hentikan orang tua ini. Beranda. Kakek gila dari mana? Tahu tidak, ini pusat konferensi internasional Kota Awan. Hari ini Taufik Hidayat menyewa penuh ruang rapat tertinggi. Cepat pergi, kalau tidak aku pukul kamu juga. Taufik Hidayat sombong sekali. Seorang satpam kecil di pusat lelang. Berani menghalangi pintu proyek nasional? Baik. Baik sekali. Aturan kalian di Kota Awan sungguh sudah keterlaluan. Hei kakek Sun, sudah sampai mana? Saya segera kirim orang jemput Anda. Apa kau gila? Orang yang bahkan aku hormati berani kau halangi di luar? Satpam saja berani pukul aku? Kakek Sun dihalangi di luar dan akan dipukul. Zheng Hai, kita punya beberapa bidang tanah ini. Setelah dikelola, setidaknya untung 1 miliar. 1 miliar bukan apa-apa. Nanti kalau aku balik lagi, aku cari beberapa preman. Pasti akan kuhajar Lin Shu, bajingan itu. Patahkan tangan dan kakinya. Buat dia hidup lebih sengsara dari mati. Orang tua tidak mau baik-baik, mau dipaksa. Hari ini aku pukul kamu juga. Cepat berhenti, sial! Hentikan itu, brengsek! Pengurus Anda ini sedang apa? Saya sedang mengajari mereka berdua orang yang tidak tahu diri. Ngajari apa? Kau tahu siapa yang ada di hadapanmu? Ini adalah Akademi Arsitektur Nasional Dekan Kehormatan Tertinggi. Penanggung jawab Super Istana Naga Laut Dalam. Pak Sun. Pak Sun, aku akan suruh orang mematahkan kakimu dan melemparkanmu ke laut untuk ikan. Sudahlah, dia hanya seorang penjaga pintu. Dia juga diperintah orang, tidak membunuh orang. Ganti uang ponselku, pergi. Terima kasih Tuan, terima kasih Tuan. Pak Sun, tentu orang di samping Anda ini adalah asisten Anda, kan? Kau buta ya? Yang ini adalah orang yang benar-benar datang untuk memilih lahan hari ini, Kepala Desainer Lin. Dia. Kepala Desainer Lin.
Lalu sekarang orang yang duduk di kantor VIP memilih lahan siapa itu? Oh, Tuan Lin itu sudah di dalam memilih lahan. Namanya Lin Zhenghai. Saya kira dia adalah Tuan Lin yang Anda maksud, jadi saya biarkan dia memilih seenaknya. Saya ini... Tidak usah. Jangan hentikan dia, biarkan dia membeli semakin banyak semakin baik. Lahan mana yang dia pilih, kaulah yang menjualnya lahan itu. Biarkan dia menghabiskan semua uangnya. Jangan sampai tersisa 1 sen pun. Kalau begitu Pak Sun, kepala penanggung jawab Lin. Ayo pergi. Man lihat nggak? 2 bidang tanah di pusat kota itu, ditambah lagi distrik timur yang di kawasan komersial inti tanah itu, harus kita rebut semuanya setelah kontrak resmi. Ditandatangani aku, Lin Zhenghai besok bisa kembali ke posisi orang terkaya di kota awan. Saat itu orang-orang yang meremehkanku harus membayar. Zhenghai, kau hebat sekali. Kupikir mulai sekarang di kota awan siapa yang berani meremehkan kita tidak hanya bangkit kembali, tapi juga harus membuat Lin Shu pembawa sial itu hancurkan sampai habis. Sun Lao, Tuan Lin, silakan masuk. Lin Shu, kenapa kau selalu seperti hantu yang terus mengikuti? Ini kau nggak bisa masuk di luar sembarangan menarik seorang kakek masuk kau. Kalian diam. Taufik Hidayat, dengan aku di sini anak ini tidak akan bisa membuat masalah. Taufik Hidayat Zhenghai kami, tapi kalian dari pusat tender tamu VIP, beberapa bidang tanah senilai puluhan juta. Kami ambil, kau cepat panggil satpam usir 2 orang miskin ini keluar. Jangan di sini mengganggu suasana hati kami. Lin Zhenghai, kau ini apakah sudah bosan hidup? Kau tahu siapa yang berdiri di depanmu? Ini adalah kerajaan naga. Taufik Hidayat, karena Tuan ini Bos Lin sangat kuat, maka kita tidak usah mencuri perhatian karena mereka sudah memilih lokasi. Biarkan mereka pilih dulu. Kita tidak terburu-buru, lihat saja perlahan. Kakek ini cukup pintar, tahu kalau di depanku Lin harus tunduk, itu pandai membaca situasi. Anak muda, lihat, beberapa lahan di pusat bisnis semuanya milikku. Hanya beberapa ratus miliar, tak lama lagi aku bisa mengembalikannya. Hari kebangkitanku adalah saat kau menyesal. Kalau begitu aku juga pilih lahan. Sun Lao, lahan ini saja, dan di sekitar lahan ini puluhan ribu hektar tanah tandus semuanya aku ambil. Lin Shu, kau gila. Minta puluhan ribu hektar tanah yang tidak subur tanah salin. Kukira kau punya kemampuan hebat yang luar biasa. Tanah itu bahkan rumput pun tidak tumbuh, diberi gratis pun tak ada yang mau. Itulah pandanganmu. Kakek, keberanianmu sungguh besar. Dia hanyalah yang tahu sedikit bodoh. Kau biarkan dia membelikan tanah untukmu, dia menipumu pensiunanmu. Dan lagi kau bahkan seluruh harta dan hidupmu kau pertaruhkan padanya, kau benar-benar selesai. Taufik Hidayat, lahan yang dipilih arsitek Lin itu. Tahu apa yang harus dilakukan? Ya, segera dilaksanakan sekarang juga. Lin Shu, saat lahan salinmu merugi total itu, kau bisa ke kawasan pengembanganku mengemis. Ini yang mau pergi pelihara kura-kura di pantai ya, beberapa puluh ribu hektar. Bahkan jika itu tanah tandus, kalau di total pasti miliaran kan. Dia bahkan tidak punya uang taksi, tidak punya mau bayar pakai apa. Iya, Lin Shu, peraturan di sini adalah setelah tanda tangan harus bayar. Kalau kamu berani di tender kerajaan naga hanya tanda tangan tidak bayar, itu adalah penipuan bisnis berat, hukuman penjara seumur hidup. Saya hari ini berdiri di sini, lihat bagaimana kamu menyelesaikannya. Kepala desainer Lin, dokumen Anda silakan periksa. Taufik Hidayat, anak miskin ini jaga baik-baik, suruh dia cepat bayar, jangan sampai dia kabur. Itu gimana? Taufik Hidayat saya juga bayar pakai kartu. Kepala desainer Lin, Anda membuat saya malu. Sun Lao sudah memberi perintah lahan rawa puluhan ribu hektar ini, semua dialokasikan untuk Anda, tidak perlu bayar, gratis semua. Gratis? Taufik Hidayat, karena kamu memberi anak miskin ini bisa gratis, maka saya juga tidak akan sungkan. Ambilkan beberapa lahan emas saya, kontraknya saya akan tanda tangan sekarang.
Tanda tangan? Tanda tangan apa? Kamu tadi bukankah sudah bilang ambil lahan gratis? Lahan yang saya suka pilih seenaknya gratis kan? Ci, kamu pikir kamu siapa? Bisa juga di kota awan mengambil lahan di tender. Ini lahan pusat kota yang kamu pilih dan kawasan bisnis timur kota total semuanya 3,5 miliar. Bayar segera, kurang 1 sen pun hari ini kamu tidak boleh pergi. 3,5 miliar. Ini bukannya Taufik Hidayat. Kenapa kamu berubah pikiran? Tadi kamu yang memohon agar Zheng Hai yang memilih. Aku memohon pada Tuan Lin untuk memilih. Aku tidak bilang Tuan Lin babi bodoh ini tidak punya uang kan? Tidak punya uang, itu berarti mengganggu ketertiban tender. Satpam. Taufik Hidayat saya bayar pakai kartu. Saya lihat lagi. Taufik Hidayat, saya hanya mau distrik timur itu lahan taman teknologi dan bisnis itu. Saya percaya, di lahan itu potensi kenaikan nilainya paling besar. Nanti pasti akan menjadi titik baru kota awan. Lahan itu 100 juta bayar pakai kartu. Anak mudaku, meskipun lahan-lahanmu gratis, tapi jangan lupa itu adalah lahan garam yang tidak ada burung pun mau buang kotoran, apalagi bangun rumah, bahkan bangun toilet pun tidak bisa. Lahanku berbeda, potensi kenaikan nilai sangat besar. Ini dari Kementerian Infrastruktur Nasional. Lahan itu dulunya tidak berharga. Yang dirilis lahan jelek itu. Laporan evaluasi internal mendesak. Nilai estimasi dengan kecepatan yang terlihat mata melonjak menjadi 5 miliar. Ini mana mungkin? Ini Tempat yang tidak ada burung pun mau buang kotoran. Kenapa naik gila secepat ini? tidak mungkin. Ini pasti kesalahan sistem lahan miliknya yang tidak ada burung buang kotoran ini. Mana mungkin naik menjadi 5 miliar. Ini benar-benar tidak mungkin. Aku bilang padamu, meskipun tanah jelekmu ini naik harganya, apa gunanya? Itu harga yang dinaikkan palsu. Ada harga, tapi tidak ada pasar. Ini milikku beda. Ini di timur kota, kawasan inti taman teknologi. Ini benar-benar emas dan perak asli. Nanti kalau dokumen resmi sudah keluar, aku sendiri bisa bangun gedung tinggi, hasilkan uang besar. Penyesuaian rencana strategis negara. Yang awalnya direncanakan untuk kawasan timur kota, proyek zona pengembangan teknologi tinggi, ditunda tanpa batas waktu. Semua sumber daya kota Dan fokus infrastruktur. semuanya dipindahkan ke daerah pesisir. Bagaimana mungkin? Aku, zona pengembanganku, 100 juta. Hilang semua. Lin Shu, apa kamu yang main curang di belakang? Ilmu hitam apa yang kamu pakai? Sampai bisa mengubah rencana strategis kerajaan naga? Kamu buta sekali. Yang berdiri di depanmu adalah rahasia tertinggi Kerajaan Naga. Dari proyek Super Istana Naga Laut Dalam, satu-satunya pencipta. Desainer jenius setingkat harta nasional Kerajaan Naga. Lin Shu. Tidak mungkin. Dia hanyalah anjing yang dipelihara keluarga Hartono. Bagaimana mungkin dia? Dia adalah kepala desainer setingkat harta nasional. Dia adalah harta nasional bos besar. Lin Shu, aku memberimu waktu 3 jam bereskan barangmu. Keluar dari grup Hartonoku. Kau pikir kebangkitan keluarga Lin selama ini bergantung pada siapa? Kau sudah merencanakan ini dari awal. Kau melihatku dengan mata kepalamu sendiri. Menghabiskan 100 juta membeli tanah sampah. Kau mempermainkanku, sial. Ya, mempermainkanmu. Kau pikir kau pantas diajak main sama kepala desainer Lin? Kepala desainer Lin, dia adalah tangan sakti yang bisa mengubah batu jadi emas. Tanah yang dia incar, meskipun itu lubang kakus, negara pun bisa mengubahnya menjadi tambang emas. Tanah yang tidak dia incar meskipun dipenuhi berlian, itu tetap sampah. Kau tahu siapa yang kau lawan? Kau melawan kehendak seluruh kerajaan naga bodoh. Lin Shu, kembalikan uangku, kembalikan nyawaku. Aku lawan kau, aku akan membunuhmu.
Xiaoxu, tidak. Kepala desainer Lin. Kami salah. Kami benar-benar tahu salah. Kau kembalikan 100 juta itu kembalikan pada kami. Itu adalah uang terakhir kami untuk bertahan hidup. Bawa mereka turun, jangan kotori lantai ini. Lemparkan mereka semua keluar. Binatang, aku tidak akan memaafkanmu seumur hidup. Bahkan mati pun aku tidak akan melepaskanmu. Kepala perancang Lin, meskipun barusan kau menghajar habis-habisan 2 orang yang tidak tahu diri itu. Tapi lahan rawa ini biar saya tambah sedikit, geologi di sini sangat kompleks. Sering kemasukan air laut, di bawahnya semua lumpur lunak. Membangun gedung biasa pun susah. Coba lihat, bagaimana kalau Anda ganti lahan yang lebih baik? Saya masih punya waktu untuk Anda mengurus administrasi. Lin Shu, kau jelaskan padanya kenapa kau memilih ini. Tulang paling keras di kota awan. Gedung biasa memang tidak bisa dibangun, tapi di lahan rawa ini, di kedalaman 700-800 meter adalah lempengan geologi kota awan lapisan granit paling keras. Dan terhubung ke palung laut dalam seperti ini, geologi komposit yang sangat ekstrem, baru bisa menampung istana naga laut dalam yang seperti itu, markas bawah air super seukuran triliunan. Lahan ini satu-satunya di seluruh kerajaan naga lokasi yang sempurna. Markas bawah air laut dalam. Kepala perancang Lin benar-benar jenius. Saya yang salah lihat. Uangnya habis. Aku tidak punya uang sepeser pun. Villa disegel. Perusahaan bangkrut. Sekarang bahkan 1 miliar terakhir jadi kertas tak berharga. Kita ke depannya. Kita akan tidur di jalan. Lin Zhenghai. Bukankah kau bilang bisa bangkit? Bicaralah. Perancang utama nasional. Bagus benar perancang utama nasional. Lin Shu, Kau pikir kau menang? Aku, Lin Zhenghai, sudah 30 tahun di kota awan. Dunia hitam putih, aku punya orang. Karena kau membuatku tak punya apa-apa, aku akan mempertaruhkan nyawa tuaku. Aku akan menjatuhkanmu juga, Lin Shu. Tunggu saja. Xiaochu. Xiaochu, tolong aku, kumohon. Nyonya Shen. Lagi apa ini? Sandiwara apa lagi? Tidak Xiaochu, aku tidak pura-pura. Lin Zhenghai, bajingan tua itu dia sudah gila. Setelah bangkrut, dia melampiaskan semua kekesalannya padaku. Dia memukuliku dengan sabuk, dia melempariku dengan asbak. Dia juga bilang dia akan menjualku ke pasar gelap untuk bayar utang. Aku susah payah melarikan diri. Itu urusan antara kalian berdua, urusan rumah tangga. Kamu hari ini datang ke kantor Pusat Konstruksi Nasional dan berlutut di sini. Hanya untuk membuatku melihat luka-lukamu ini? Tidak Xiaochu, aku datang memberitahu kamu. Lin Zhenghai, anjing gila itu, dia bilang dia akan membawamu ke neraka bersamanya. Oh, sekarang dia bahkan tidak punya uang untuk membeli semangkuk mie instan. Dengan apa dia akan membawaku ke neraka? Dia masih punya satu kartu truf terakhir. Entah dari mana dia mendapatkan laporan resmi kota awan survei geologi yang sangat rahasia. Dia sedang kemana-mana menghubungi media dan orang-orang atas, dia akan melaporkanmu dengan nama asli. Melaporkan? Melaporkan aku apa? Melaporkanmu menggunakan jabatan sebagai Chief Engineer negara untuk kepentingan pribadi, dia bilang. Kamu menguasai puluhan ribu hektar tanah itu. Semuanya adalah tanah tandus yang bahkan tidak bisa dibangun kandang babi. Menggunakan wewenang negara untuk berspekulasi tanah buruk secara jahat, menyebabkan harga tanah itu melambung 5 miliar. Di kerajaan naga itu adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Menyalahgunakan kekuasaan mengganggu pasar Hu. Di dalam pikiran Lin Zhenghai hanya tersisa hal-hal kotor ini, cara bisnisnya. Saya membeli tanah itu karena tanah itu bisa menampung infrastruktur super yang menopang nasib kerajaan naga selama 1000 tahun.
Geologi tanah itu adalah satu-satunya di seluruh kota awan, bahkan di seluruh negeri. Satu-satunya bagian yang memenuhi standar. Mana ada persaingan tidak sehat. Ah, Xiaoshu, aku tahu kau hebat, tapi orang-orang di atas tidak percaya. Lin Zhenghai memegang laporan survei itu. Di laporan itu tertulis jelas hitam di atas putih. Tanah itu di bawahnya penuh lumpur, banjir air laut setiap tahun. Dia sudah menyerahkan laporan itu ke Departemen Inspeksi di Kyoto. Orang-orang di atas hanya melihat bukti. Jika mereka mengirim orang untuk melihat ke bawah, melihat tanah itu benar-benar tidak bisa dibangun apapun, lahan kosong, mereka pasti mengira kamu menyalahgunakan wewenang, mengisi kantong sendiri. Kecuali apa? Kecuali kamu punya satu set yang spesifik dan layak dan rencana desain yang sangat sempurna membuktikan bahwa di tanah rusak itu dapat dibangun proyek super. Laporan Lin Zhenghai akan runtuh dengan sendirinya. Gambar desain. Benar, Xiaoshu. Lin Zhenghai sudah gila. Yang bisa aku andalkan hanya kamu. Aku harap kamu baik-baik. Kalau kamu tidak punya gambar, lalu bagaimana nanti? Lin Zhenghai, si sampah, mau lihat aku jadi bahan tertawaan. Sayangnya, dia tidak akan pernah menunggu selama hidupnya. Rancangan inti Istana Naga Laut Dalam sudah sejak lama terbentuk di pikiranku. Apa yang ada di dalam tas ini adalah sesuatu yang bisa menaklukkan ribuan hektar tanah tandus yang menahan ratusan juta ton air laut. Draft pertama yang sangat rahasia. Karena kamu sudah melihat dengan jelas wajah asli Lin Zhenghai, si sampah itu, dan kamu datang memberitahu aku. Aku Lin Shu bukan tipe orang yang kejam. Xiaoshu, kamu mau memaafkanku? Gedung ini masih kekurangan satu petugas kebersihan karena kamu mau, tidak ada salahnya kamu tinggal. Makan dan tempat tinggal gratis. Setidaknya kamu masih bisa selamat. Aku mau. Terima kasih Kepala Desainer Lin atas kebaikanmu yang besar. Aku pasti bekerja keras. Lin Shu, dasar bodoh. Berani-beraninya kau meninggalkanku di sini. Setelah aku mendapatkan cetak biru itu, itulah hari kematianmu. Aku dapatkan modal untuk bangkit kembali. Larinya lumayan cepat. Halo Pak Sun, belum tidur jam segini? Lin Shu, terjadi masalah besar. Kamu di mana sekarang? Aku di kantor, ada apa? Lin Zhenghai, bajingan tua itu, tiba-tiba di Kota Awan, hotel bintang 5 terbesar, mengadakan konferensi pers darurat. Dia kepada seluruh jaringan dan para petinggi Departemen Infrastruktur secara terbuka menunjukkan rancangan pangkalan super bawah air. Oh ya? Dia punya kemampuan seperti itu? Bukan hanya itu, gaya dan konsep desain itu sangat mirip dengan yang kamu sebutkan padaku sebelumnya. Mirip sekali. Ada beberapa pemimpin yang tidak paham teknis tertipu oleh Lin Zhenghai. Mereka pikir rencananya lebih murah, waktu pembangunan lebih singkat. Lin Shu, itu pasti gambar rancanganmu, benar kan? Lin Zhenghai ini pencurian terang-terangan, adalah mencuri rahasia negara. Aku segera mengajukan surat perintah penangkapan ke atasan, tangkap orang tua ini, interogasi dengan kekerasan. Tangkap dia. Tidak bisa. Pak Sun, jangan ganggu dia. Kamu apa maksudmu? Gambar rancangan itu.
Sebenarnya sengaja aku taruh di dalam brankas. Bukankah dia suka pamer? Biarkan dia terbang lebih tinggi. Semakin tinggi dia terbang, jatuhnya semakin keras. Tenang saja, Pak Sun. Semuanya ada dalam kendaliku. Pak Hartono, rancangan ini untuk pangkalan super bawah air. Gambar desain Anda benar-benar brilian. Tidak hanya memecahkan masalah daya dukung tanah berlumpur, tetapi juga anggaran awal dikurangi sepertiga. Bagaimana Anda melakukannya? Ini semua adalah hasil dari saya, Lin Zhenghai, yang selama 30 tahun berkutat di industri konstruksi buah pemikiran siang malam. Industri konstruksi Kerajaan Naga harus dipercayakan kepada kami. Yang bertanggung jawab, berdedikasi, dan berpengalaman, bukan? Pak Hartono, pantaslah Anda sebagai pengusaha veteran dari Kota Awan. Proposal ini berdurasi pendek dan cepat, hasilnya benar-benar desain paling sempurna. Keluarga Hartono pantaslah sebagai keluarga desain ternama. Keluarga Hartono pasti tidak akan mengecewakan dan kembali ke puncak Linshu. Linshu, kau sedemikian cermat tapi tidak menyangka gambar rahasia di brankasmu akan kuambil, kan? Setelah aku mendapatkan dana miliaran dari Kerajaan Naga. Ya. Apakah Anda yang di pusat tender yang menghamburkan uang besar perancang utama nasional Linshu? Karena tendernya sendiri direbut orang lain datang untuk membuat masalah. Linshu, kau tidak diperlukan lagi di sini. Untuk apa kau datang? Kudengar desainer hebat Lin telah merancang rencana yang sempurna. Datang khusus untuk mengaguminya. Desainer utama Lin, karena Anda sudah datang, saya ingin tanya satu hal. Tentang Tuan Lin Zhenghai yang disajikan ini, desain Istana Naga Laut Dalam, apa pendapat Anda? Akademisi Sun, katakanlah gambar ini semuanya gaya Anda, ya? Apa yang ditanyakan? Faktanya sudah jelas. Saya, Lin Zhenghai, adalah yang berhasil menyerahkan orang pertama untuk gambar ini. Kenapa panik? Aku tidak bilang bukan kamu yang buat. Linshu, jangan berpura-pura di sini. Gambar ini tetapi saya Lin Zhenghai. Tadi malam gores demi gores digambar dengan hati-hati. Tidak ada hubungan denganmu. Apalagi saya juga telah ke kantor paten menyerahkan bukti first to file. Yaitu, jangan kira kamu adalah kepala desainer, boleh merebut pujian milik Zhenghai. Ini adalah di depan media global perdana diluncurkan. Kamu tidak punya bukti sedikit pun untuk membuktikan gambar ini ada hubungan denganmu. Hei penjaga, bawa orang ini keluar. Lin Zhenghai, sudah ku bilang, jangan panik. Atau jangan-jangan kamu punya rahasia? Semuanya. Hari ini saya kesini khusus untuk menyatakan kepada semuanya bahwa gambar di layar sekarang itu, desain yang bisa disebut keajaiban itu benar-benar adalah milik Tuan Lin Zhenghai. Kerja kerasnya. Lihat semuanya. Setiap bagian yang mematikan, setiap struktur yang indah ini, semuanya adalah original milik Tuan Lin Zhenghai. Tidak ada hubungannya dengan saya, Lin Shu. Berita besar. Pasti berita besar. Perancang utama tingkat nasional mengakui di muka umum bahwa kemampuannya kalah. Rancangan Tuan Lin Zhenghai bisa disebut legenda. Menang. Zhenghai, kau lihat nggak? Dia Linshu sendiri sudah mengalah. Tutup mulut. Ini sangat tidak normal. Ada yang tidak beres. Ini sangat tidak beres. Linshu akan seperti ini menyerahkan hasil kepada orang lain begitu saja? Dia benar-benar penipu. Semua desain inti gedung abad dan rencana arsitektur adalah hasil kerja adikku, Lin Tian, dengan diriku sendiri tidak ada hubungan sama sekali. Gedung abad. Dia juga saat itu begitu menyerahkan posisi perancang utama kepada Tian'er, juga begitu mengakui di muka umum. Zhenghai, kenapa kau melongo? Cepat bicara sama media. Ini adalah kesempatan besar untuk bangkit dan dapat uang banyak. Tutup mulutmu. Kenapa aku tidak paham desainnya? Apakah dia memasang jebakan untukku?
teman-teman media para pemimpin, karena semua begitu memuji Pak Lin Zhenghai gambar desain, maka saya akan menambahkan bara api lagi. Silakan lihat gambar desain ini dan juga struktur tiang penyangga ternyata bisa menurunkan permukaan air 30%. Tidak mungkin. Ini semakin aneh, dia tidak mungkin begitu memujiku. Jadi saya sangat menyarankan tindakan yang mengubah sejarah bangunan laut dalam luar biasa ini tidak hanya di Kota Awan dirayakan besar-besaran, tetapi juga akan memulai siaran langsung di seluruh jaringan siaran langsung global. Biarkan seluruh dunia melihat orang ini Pak Lin Zhenghai. Apa kata kalian? Setuju? Setuju. Dukung Pak Lin untuk siaran global. Dukung Pak Lin siaran global. Pak Lin sang desainer. Sungguh orang yang berjiwa besar. Pak Lin Zhenghai adalah talenta langka. Tuan Lin, saya di sini punya satu tahap pertama 30 miliar surat izin konstruksi awal. Asalkan Anda sekarang menandatanganinya, proyek ini dapat segera dimulai. Kerajaan Naga akan mendukung Anda sepenuhnya. Ini, aku... Ada apa? Sang desainer besar Lin ini adalah kesempatanmu emas untuk bangkit kembali. Jebakan ini pasti jebakan. Di gambar itu, cacat fatal itu adalah Lin Shu yang sengaja menggambarnya, sengaja membiarkan Shen Man mencurinya, sengaja membuatku mempublikasikannya. Membawaku ke puncak. Jika aku menandatangani begitu konstruksi dimulai, bukankah itu kebangkrutan? Itu pembunuhan ribuan orang, kejahatan besar terhadap kemanusiaan. Bapak Lin, apa yang Bapak tunggu? Cepat tanda tangani. Media semuanya menunggu untuk mengabadikan momen bersejarah ini. Zhenghai, cepat tanda tangani. Tanda tangani seumur hidup kita akan memiliki uang yang tak habis-habisnya. Zhenghai, cepat tanda tangan. Cepat tanda tangan, cepat tanda tangan. Aku tidak mau tanda tangan, aku tidak mau tanda tangan. Lin Zhenghai, kau tahu apa yang kau lakukan? Ini puluhan miliar loh. Diam! Kau ingin aku ikut denganmu untuk disiksa dan dihukum mati? Gambar ini. Gambar ini bukan aku yang menggambarnya, itu Lin Shu. Lin Shu ini pria yang menggambarnya. Bapak Lin tadi, Bapak masih berkata ini adalah hasil pemikiran siang malam buah pikiran dan sudah dipatenkan? Semua gambar tidak ada hubungan denganku, semuanya bukan aku yang menggambar dia yang menggambarnya. Aku mengaku tadi malam. Gambar ini, aku menyuruh Shen Man ke kantor Lin Shu ke dalam brankas itu mencurinya. Aku sudah mengaku semuanya, jadi kalau kalian mau menandatangani kontrak atau apapun cari dia saja, jangan cari aku Lin Zhenghai. Aku sama sekali tidak ada hubungan dengan ini. Baiklah, benar-benar tidak menyangka ternyata kau sampah seperti ini. Bapak Lin, kalau ini yang Bapak katakan benar, berarti harus ke pengadilan. Ke pengadilan lebih baik daripada ke tiang gantungan. Lin Zhenghai, apa bukti yang kau punya untuk membuktikan bahwa ini aku yang menggambar? Hartono, ada apa? Kenapa tiba-tiba jadi rendah hati? Semuanya. Jangan dengar omongannya yang sembarangan. Bapak Hartono adalah maestro di bidang arsitektur. Kita tidak perlu bicara yang jauh. Coba lihat 10 tahun ini grup Hartono mengerjakan 17 bangunan ikonik. Setiap bangunan adalah hasil dari Bapak Hartono yang mendesain sendiri. Contoh sempurna seperti itu, struktur yang begitu rumit semua itu adalah hasil kerja keras Bapak Hartono, siang malam buah dari kerja keras. Bisa dikatakan Bapak Hartono adalah teladan bagi Kota Awan dan bahkan Kerajaan Naga. Tidak, proyek-proyek ini semua gambar desainnya dibuat oleh Lin Shu. Dia bahkan berani menjebak pangkalan laut dalam. Kalau begitu, 17 proyek sebelumnya, apakah semuanya telah dipasangi bom waktu olehnya? Omong kosong, kau omong kosong! Gambar-gambar ini tidak ada hubungannya denganku. Bangunan-bangunan itu juga tidak ada hubungannya denganku, Hartono. Semua karena kamu, semua karena kamu. Tuan Lin, Anda adalah badan hukum dan kepala teknisi grup Hartono. Tanda tangan di gambar-gambar ini semuanya adalah tanda tangan Anda. Tanda tangan, omong kosong, itu hanya nama saja. Baik, saya terus terang selama 10 tahun ini. Semua gambar inti keluarga Hartono. Semuanya digambar oleh Lin Shu. Saya tak hanya menyediakan uang, saya tidak mengurus apapun. Tuan Lin Zhenghai, jangan terlalu dipaksakan, memberi pujian bukan seperti ini caranya. Lin Shu, apa yang kau mainkan denganku? Aku tahu kau sengaja mempermainkanku. Kau ingin aku menanggung semua kesalahan ini, kan? Aku beritahu kau mulai sekarang, tidak peduli bagaimana gedung runtuh, berapa banyak yang mati, tidak ada hubungannya dengan aku, Lin Zhenghai. Aduh, kau ini bocah pintar. Benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa denganmu.
Dasar kamu licik, ya sudah, tidak bisa apa-apa. Lin Zhenghai, kali ini kamu tidak bisa kabur lagi kan? Bawa pergi. Jangan tunggu. Aku sudah bilang, kan? Gambar-gambar itu bukan aku yang menggambar bangunan-bangunan yang bermasalah itu. Itu juga yang dibangun oleh Lin Shu. Kamu harus menangkap dia, bukan aku. Lin Zhenghai, siapa yang memberitahumu? 17 gedung yang aku desain memiliki masalah kualitas? Kamu, apa maksudmu? Aku, Lin Shu, yang mendesain 17 bangunan ikonik, setiap gedung tahan gempa skala 10 karya sempurna yang meraih medali emas global. Aku bertanya seperti ini, karena ingin kau akui sendiri selama 10 tahun ini, kamu menggunakan wewenang untuk merampas dan mencuri hasil karyaku, demi keuntungan pribadi. Ternyata begitu. Hari ini mencuri gambar rahasia 10 tahun terakhir kamu terus menjiplak desain anak kandungmu sendiri. Selesai sudah. Kali ini benar-benar selesai. Habis? Kali ini benar-benar habis. Benar-benar dijebak. Kau menipuku? Kau mengelabui aku? Kau sengaja bawa set ini hari ini, denah beracun untuk menipuku, supaya aku sengaja mengakui kejahatan plagiatku dulu. Untuk menghadapi pengecut sepertimu yang tamak dan babi bodoh, bahkan aku tak perlu bergerak sendiri. Kau yang punya rasa bersalah, tanganmu sendiri yang mengantarmu ke kubur. Lin Zhenghai, sekarang semua kejahatanmu dihukum. Selanjutnya, di dalam penjara, habiskan sisa hidupmu bersama anakmu. Bawa pergi. Tunggu. Aku tanya lagi, kau bilang, set denah ini? Aku ke kantormu, denah yang kucuri dari brankas? Apakah kau benar-benar menjebakku atau tidak? Coba tebak. Lin Shua hari ini, Istana Naga Laut dalam proyek tahap 1 berhasil rampung dengan sempurna. Berbagai indikator dan data ini semuanya memecahkan rekor dunia. Ada beberapa pimpinan dari Departemen Infrastruktur sedang mencarimu kemana-mana. Pimpinan tertinggi juga bilang ingin bersulang untukmu. Kamu, kepala perancang ini, kenapa kamu kabur begitu saja? Sun Lao, Anda tahu karakter saya. Saya tidak suka pergi ke pesta perayaan yang ramai dan bising itu. Biarkan mereka makan dan minum dengan baik saja. Tolong minumkan segelas anggur ini untuk saya. Anak muda ini, jasamu sangat besar, tapi tidak serakah akan nama dan keuntungan. Benar-benar berjiwa pemimpin besar. Oh ya, ada sesuatu. Dari pengadilan putusan akhir sudah keluar. Katakanlah. Lin Tian, Lin Zhenghai, dan Shen Man dihukum untuk beberapa kejahatan. Semuanya dihukum penjara seumur hidup, dicabut hak politik seumur hidup. Aset milik grup Hartono dan uang haram mereka, tidak kurang 1 sen pun, semuanya disita dan disita untuk negara. Ketiga sampah masyarakat ini, saya perkirakan sisa hidup mereka hanya bisa menjahit di dalam penjara. Mulai sekarang di Kota Awan, keluarga Hartono, tinggal kamu sendirian. Sejak mereka memasukkan beton berkualitas rendah ke dalam pilar penyangga di Kota Awan, grup Hartono sudah tidak ada lagi. Mereka sendiri yang menggali lubang. Aku hanya membantu menimbunnya kembali. Bagus sekali. Masa lalu, biarlah berlalu sepenuhnya. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Di kantor pusat mereka sudah menyediakan ruang kantor paling inti. Mereka ingin kamu memimpin proyek nasional berikutnya. Selanjutnya, tentu saja seperti biasa. Seperti biasa? Ya, terus membangun rumah. Sekarang fondasi Istana Naga Laut Dalam sudah cukup kokoh. Di pusat Kota Awan masih ada reruntuhan. Aku berutang pada kota ini. Sebuah gedung abad yang sesungguhnya. Kali ini desainku sendiri. Material juga kupilih sendiri. Seharusnya tidak ada masalah. Anak baik, tidak melupakan niat awal agar mencapai akhir yang baik. Inilah semangat arsitek nomor 1 di Kerajaan Naga. Pergilah, bangunlah apapun yang kau mau. Butuh uang atau tenaga. Telepon saja kakek ini, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Tapi ingat, sering-seringlah pulang ke ibu kota. Terima kasih Pak Sun, aku mengerti.
Selesai.